Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan virtual pada malam hari ini. Saya Pendeta Claudia Takasili Hulu, Pendeta Jemaat dari Jemaat Penabur Surakarta, Pos Pelayanan Sambi. Malam hari ini kita akan merenungkan dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai dengan ayat 28. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih kami menyelesaikan hari ini dalam pertolongan kasih-Mu. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya bersama untuk menyempurnakan syukur kami di hari ini. Berkenanlah ya Bapa, karuniakan kami roh pengertian dan roh penurut, sehingga apa yang kami baca dan apa yang kami dengar benar-benar menolong kami menjadi umat yang setia kepada Engkau. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan hari ini Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-28 yang tertulis demikian. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita bicara mengenai rasa percaya, maka saya mencatatkan dua hal yang menyebabkan seseorang bisa mempercayai orang lain atau orang lain mempercayai diri kita. Yang pertama dikarenakan sebuah relasi, baik itu relasi yang terjadi secara natural dalam lingkup keluarga atau relasi perkenalan kita dengan orang lain, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, rasa percaya ditimbulkan karena profil yang ditampilkan oleh seseorang. Jika orang itu dikenal sebagai seorang pekerja yang bertanggung jawab, maka biasanya orang-orang akan mudah mempercayakan sesuatu kepadanya, baik itu pekerjaan ataupun tugas tanggung jawab yang lainnya. Karena orang yang memberikan kepercayaan tahu benar bahwa yang dipercayanya bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Atau profil yang menunjukkan karakter diri, bahwa seseorang yang dikenal tegas, yang dikenal berani, yang dikenal punya ide-ide kreatif, biasanya dipercaya untuk melakukan proyek-proyek atau pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan apa yang ia mampu kerjakan. Dan sudah pasti si pemberi pekerjaan juga mempercayakan sepenuhnya supaya hal-hal tersebut diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Maka rasa percaya ini adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Oleh karena itu Rasul Paulus tertarik ketika ia datang ke Athena dan menemukan di antara begitu banyak patung-patung dewa-dewa, kuil-kuil penyembahan, ada satu mezbah yang dituliskan di mezbah itu, kepada Allah yang tidak dikenal, pada ayat yang ke-23. Ada sekelompok orang atau ada sedikit orang di Athena yang mendedikasikan dirinya kepada Allah yang tidak mereka kenal.
bukan kepada dewa-dewi yang selama ini diajarkan kepada mereka, melainkan satu sosok yang transenden, yang tidak pernah mereka dengar, yang tidak pernah mereka kenal. Siapa Allah yang mereka dirikan mezbah untuk memuliakan namanya? Hal inilah yang menimbulkan ketertarikan Rasul Paulus untuk menjelaskan bahwa siapa Allah yang tidak mereka kenal. Sehingga pada ayat ke-23 kalimat yang terakhir dituliskan demikian: apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Kalimat ini membuka cakrawala orang-orang yang percaya kepada Allah yang tidak mereka kenal yang ada di kota Athena itu, untuk kemudian Rasul Paulus menjelaskan kepada mereka bahwa mereka yang tidak mengetahui secara jelas siapa Allah yang mereka percaya ini sesungguhnya sudah meletakkan kepercayaannya pada tempat yang benar. Penjelasan yang pertama yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ia berkata pada ayat yang ke-24, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Rasul Paulus katakan, bersyukurlah karena engkau mempercayai Allah yang tidak terbatas, Allah yang tidak membutuhkan tempat-tempat tertentu yang mengurung keberadaan dirinya, melainkan Allah yang melampaui segala sesuatunya. Sehingga Allah yang engkau percayai ini memiliki kekuatan, memiliki kehadiran yang hadiratnya menyelimuti seluruh muka bumi ini. Lalu yang kedua disampaikan Rasul Paulus pada ayat yang selanjutnya yang dituliskan demikian. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Rasul Paulus berkata, berbahagialah kamu karena kamu percaya kepada Allah yang memiliki segala sesuatu dan yang maha pemurah. Karena dalam memberi kepercayaan kepada sesuatu, tentu kita mengharapkan ada yang baik yang kita dapat dari yang kita percayai tersebut. Rasul Paulus katakan, kamu mempercayai sesuatu yang memberikan hidup kepadamu. Maka otomatis yang mereka percaya ini adalah Allah yang begitu sangat besar, memiliki hidup dan mati manusia. Bahkan dalam kemurahannya, ia mempercayakan manusia untuk hidup, menjalani hari lepas hari di bumi yang sudah ia ciptakan sedemikian rupa. Lalu yang ketiga dikatakan pada ayat yang ke-27, bagian kalimat yang terakhir yang berbunyi demikian, ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sungguh sangat senang bahwa seseorang yang kita percayai ada di sekitar kita, ya. Sehingga seringkali kita mendengar istilah tangan kanan atau kolega dan seterusnya, orang-orang yang dipercayai yang hidup di sekitar kita untuk melakukan pekerjaan bersama dengan kita. Maka Allah yang dipercayai oleh sekelompok kecil orang Athena ini adalah Allah yang tidak jauh dari kehidupan manusia. Sehingga ketika kita menaikkan doa, ketika kita menaikkan syukur kepadanya, sesungguhnya ia dekat ada dalam kehidupan kita. Bukankah itu sebuah gambaran yang membahagiakan bahwa yang kita percaya ada di sekitar kita, bersama-sama dengan kita. Lalu yang terakhir pada ayat yang ke-28, kalimat terakhir demikian dituliskan, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ya, poin yang keempat ini menyempurnakan poin pertama, kedua, dan ketiga, bahwa dikatakan kepada kita semua, kita mempercayai Dia karena kita punya hubungan yang tidak kelihatan, tetapi begitu sangat dekat dengan Dia, karena dari Dialah kita berasal. Sungguh luar biasa ibu bapak saudara-saudara, kita mensyukuri bahwa kita bagian dari rencana dan pekerjaan Tuhan ketika Ia menempatkan saudara dan saya dalam kehidupan di dunia ini. Jika Allah punya begitu besar rasa percaya kepada kita, ya, mempercayakan pekerjaan, mempercayakan pelayanan, mempercayakan anggota keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua, sanak saudara dalam lingkup kehidupan kita, mempercayakan begitu banyak hal untuk kita kerjakan dan lakukan, maka jangan lagi kita meragukan.
Jangan lagi kita menukarkan percaya kita kepada Tuhan dengan percaya kepada hal-hal yang lain. Karena seringkali dalam kehidupan ini dikarenakan kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia, kita menukarkan rasa percaya kita kepada Tuhan. Ya, kita menukarkan rasa percaya kita kepada manusia saja, yang jelas-jelas manusia itu adalah sosok yang terbatas. Tidak seperti Tuhan, sosok yang melampaui segala hal. Manusia tidak bisa memberikan segala sesuatu, tapi Tuhan memberikan kita nafas hidup, kesempatan berkarya yang tentunya tidak bisa dibeli oleh apapun juga. Manusia tidak bisa memberikan kita rasa aman, rasa dekat, tetapi Tuhan meyakinkan kita. Dan Rasul Paulus menekankan kepada kita bahwa ia tidak jauh, ia dekat, ada di sekitar kita. Maka mari ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika di sepanjang hari ini kita sudah mempercayakan banyak hal kepada Tuhan dan kita merasakan pertolongan dan tuntunannya, maka mari kita beristirahat dengan juga mempercayakan seluruh rencana, seluruh hal yang akan kita lakukan besok dalam tangan tuntunan Tuhan. Sembari kita mengistirahatkan tubuh supaya tubuh kita memperoleh tenaga dan semangat yang baru. Pikiran kita disegarkan untuk disiapkan melanjutkan hidup di esok hari. Tuhan memberkati kita. Kiranya kita semakin percaya dan mempercayakan hidup kita hanya kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami dikuatkan kembali bahwa Engkaulah Allah yang harus kami percaya dan tidak kami tukarkan dengan yang lain. Kami mohon ampun jika dalam banyak hal kami menukarkan rasa percaya itu dengan hal-hal yang lain. Kami lebih fokus percaya kepada manusia. Kami lebih fokus percaya kepada kekuatan-kekuatan di luar kekuatan Allah. Ampuni kami ya Bapa, sehingga kami saat ini mau diubahkan oleh karunia Roh-Mu yang kudus menjadi umat yang lebih percaya, yang lebih berserah kepada kuasa dan kehendak Engkau saja. Kami membawa dalam doa kondisi kehidupan kami berbangsa bernegara saat ini, bahkan saudara-saudara kami yang ada di muka bumi di belahan dunia manapun berada pada saat ini, yang masih terus bergumul di masa-masa pandemi COVID-19. Bapa, menguatkan kami semua, menguatkan saudara-saudara kami yang sakit Engkau sembuhkan, yang bergumul Engkau tolong Bapa, yang mereka berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai, kiranya karunia penghiburan daripadamu selalu ada. Tolong bagi mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja, bahkan kami atau saudara-saudara kami semua yang masih bekerja, tolong kami untuk bekerja dengan baik ya Bapa, sehingga keseluruhan hidup kami, kepenuhan hidup kami boleh benar-benar kami pertaruhkan untuk memuliakan nama Tuhan saja. Kami akan beristirahat. Kami mempercayakan segala sesuatunya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jadilah seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jaga pelihara kami semua, sanak saudara kami, baik yang tinggal dekat maupun jauh daripada kami Bapa. Istirahatkan tubuh dan pikiran kami, sehingga besok kami layak untuk menjelang tugas tanggung jawab anugerah hidup yang Tuhan beri di hari yang baru. Terima kasih ya Bapa. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami alaskan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menganugerahkan kehidupan kepada kami. Amin.